Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 23 Januari 2024 dalam pekan biasa ketiga tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa. Terima kasih atas berkat hari yang baru ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Penuhi hati kami dengan hikmat, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Bab 6 ayat 12b sampai 15 dilanjutkan ayat 17 sampai 19. Pada waktu itu Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Setiap kali para pengangkat tabut Tuhan itu maju 6 langkah, Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu tambun. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia mengenakan baju efod dari kain lenan. Daud dan segenap orang Israel mengangkut tabut Tuhan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, yakni di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah itu Raja kemuliaan, Tuhanlah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan, Tuhanlah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Siapakah itu Raja kemuliaan?
dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhanlah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhanlah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 3 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi bagian keluarga Allah. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian. Hari ini tanggal 23 Januari 2024. Bacaan hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 31 sampai 35 sangatlah singkat, tetapi penuh makna. Diceritakan tentang kehadiran Maria dan saudara-saudara Yesus, dan mereka berdiri di luar dan menyuruh orang untuk memanggil Yesus. Lalu salah satu dari orang-orang tersebut masuk ke dalam dan menyampaikan pesan Maria kepada Yesus. "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu di luar dan berusaha menemui engkau." Sebagai manusia awam, mungkin berpikir bahwa Yesus akan menyambut keluarganya dengan sambutan yang meriah dan spesial. Namun ternyata respon Yesus justru berbeda dari yang kita bayangkan. Jawab Yesus,
"Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Ia memandang orang-orang yang ada di sekelilingnya, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Mendengar jawaban itu, mereka semua terkejut dan bingung. Sepertinya Yesus telah melanggar hukum Taurat kelima karena tidak menghormati ibunya. Tapi tunggu dulu. Ibu dan saudara yang Yesus maksudkan bukanlah kekeluargaan di dunia. Yesus ingin menekankan dan mengajarkan siapa yang akan menjadi keluarganya dan saudaranya dalam kerajaan atau rumah Bapa di sorga. Untuk menjadi keluarga Yesus dalam rumah Bapa tidak dibatasi oleh hubungan darah, suku, atau garis keturunan. Namun, menjadi keluarga Yesus dalam rumah Bapa adalah dia yang mau melakukan kehendak Allah. Sekali lagi, kehendak Allah. Yesus katakan, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kita lakukan sebagai orang Katolik? Dalam 1 Timotius 1 ayat 4 dikatakan, kehendak Allah adalah apa yang diinginkan Allah, yaitu keselamatan bagi semua orang. Nah, untuk agar kita menjadi bagian dari keselamatan itu, maka dalam Roma 2 ayat 17 dan 18 juga tertulis bahwa pengenalan akan hukum Taurat adalah mengetahui kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, menjadi keluarga Yesus ditentukan dari ketaatan kita melakukan kehendak Allah. Bukan persoalan berapa tahun kita berada di gereja, berapa lama kita menjadi Katolik, juga bukan persoalan apakah kita menjadi pengurus gereja. Tetapi menjadi keluarga Yesus ditentukan dari ketaatan kita melakukan kehendak Allah dan perintah-perintahnya. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang memiliki kasih kepada Allah dan sesama, memiliki kesetiaan kepada Allah, memiliki penyerahan diri yang utuh kepada Allah baik senang maupun dalam pergumulan yang berat, memiliki kasih kepada sesama, rendah hati, pemurah, serta menjadikan hukum Allah sebagai cerminan hidup bagi dirinya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah di surga sehingga kita layak menjadi saudara dan keluarga Yesus dalam kerajaannya yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pagi ini Kau ingatkan kembali bahwa hidup dalam kehendak-Mu adalah mentaati perintah-Mu. Tuntun kami ya Bapa, agar kami tetap teguh berjalan dalam terang-Mu saja, karena kami ingin menjadi keluarga-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan.
Selamat beraktivitas, semoga Tuhan memberkati kita semua.